Nama siapa dulu saya? Nama saya Meisya Azalzia. Nama saya Rini Kafitri. Nama saya Adi Jaraya. Nama saya Sani Birasayana. Kelompok kami akan melakukan perbandingan dari produk makanan dalam negeri dan luar negeri, yaitu batagor dan tteokbokki. Harga per porsi batagor yaitu 5.000 sampai 10.000, sedangkan satu tteokbokki instan yaitu 22.000. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hidangan yang bernama tteokbokki. Tteokbokki merupakan hidangan yang berasal dari Korea yang terbuat dari tepung beras dan dicampurkan oleh bumbu yang bernama gochujang yang berasa pedas dan manis. Tepung beras yang digunakan dalam tteokbokki ini berbentuk bulat lonjong. Hidangan ini termasuk ke dalam jajanan internasional. Rempah-rempah yang digunakan dalam proses pembuatan tteokbokki ini bisa dibilang sedikit familiar oleh orang-orang yang mencobanya. Hidangan ini berawal dari istana dinasti Joseon yang dulunya disebut sebagai Gungjung Tteokbokki. Pada saat itu, tteokbokki ini berupa huintok yang terbuat dari daging sapi, kecap asin, kecambah, kacang hijau, bawang bombay, wortel, dan juga jamur. Huintok ini sangat berbeda rasanya oleh tteokbokki yang kita kenal pada saat ini. Kelebihan tteokbokki, manfaat dari tteokbokki ini adalah menambah energi dalam porsi besar, dapat meningkatkan mineral dan esensi dari vitamin ke dalam tubuh. Ini juga mengandung selenium yang berfungsi sebagai antioksidan di dalam tubuh yang melindungi tubuh dari radikal bebas. Menjaga metabolisme tubuh agar tetap sehat. Metabolisme yang sehat dapat membantu memproses karbohidrat, protein, dan kolesterol di dalam tubuh. Selain itu, terdapat vitamin B6 yang mencegah anemia dengan membuat banyak sel darah merah dan memproduksi serotonin, neurotransmitters yang meningkatkan selera makan dan mood. Kekurangan tteokbokki ialah kalori tteokbokki yang tinggi berarti dikonsumsi, maka ini harus dibatasi. Kandungan natrium atau garam yang tinggi, terutama pada tteokbokki instan, ini juga wajib diwaspadai. Konsumsi natrium secara berlebihan dapat meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular seperti tekanan darah tinggi dan gangguan pada jantung. Pengertian batagor. Batagor atau bahasa tahu goreng merupakan makanan khas dari Bandung yang sudah dikenal hampir di seluruh wilayah Indonesia. Secara umum, batagor dibuat dari tahu yang dilembutkan, kemudian diisi dengan adonan berbahan ikan tenggiri dan tepung tapioka, lalu dibentuk menyerupai bola yang kemudian digoreng dalam minyak panas selama beberapa menit hingga matang. Variasi lainnya yaitu siomay yang dapat dihidangkan bersama batagor dan dikombinasikan dengan bumbu kacang, kecap manis, air, perasan jeruk nipis sebagai pelengkap. Batagor mulai muncul di berbagai kota di Indonesia pada tahun 1980 dan diyakini pertama kali dibuat pada tahun 1968 di Bandung oleh perantau asal Purwokerto bernama Haji Ihsan. Sebenarnya asal-usul batagor merupakan modifikasi dari sebuah gorengan asal Purwokerto yang sudah punah. Ide ini kemudian menciptakan sebuah hidangan baru, yaitu bakso tahu goreng atau yang disingkat dengan batagor. Kelebihan batagor, yang pertama ada mampu membangkitkan nafsu makan, yang kedua jadi cemilan yang lezat untuk mengejar perut, yang ketiga mempunyai kandungan gizi yang cukup, yang keempat porsinya banyak tetapi harganya tetap terjangkau, kelima dapat menjadi sumber energi, dan yang keenam dapat ditemukan di daerah manapun. Kekurangan batagor, pertama cepat basi. Yang kedua, jika memakan batagor terlalu banyak dapat mengakibatkan batuk. Yang ketiga, terlalu banyak minyak sehingga dapat mengakibatkan kolesterol. Yang keempat, kemasan yang digunakan tidak ramah lingkungan. Yang kelima, sambal yang terlalu pedas dapat membuat sakit perut jika digunakan secara berlebihan. Dan yang terakhir, dapat memicu kenaikan berat badan. Kelebihan makanan dalam negeri ada banyak, yaitu yang pertama, makanan dalam negeri lebih sehat karena dibuat dari bahan-bahan dan rempah-rempah yang berkualitas. Yang kedua, dengan kita membeli makanan dalam negeri, tandanya kita mendukung perekonomian lokal sehingga dapat memajukan perekonomian regional. Dan yang ketiga, makanan dalam negeri harganya lebih murah tapi kualitasnya jauh lebih baik. Dan untuk kekurangan makanan dalam negeri yaitu yang pertama, makanan dalam negeri mengandung banyak lemak serta branding makanan dalam negeri yang masih kurang kuat. Kekurangan
makanan luar negeri. Yang pertama, meningkatkan resiko darah tinggi atau hipertensi karena terlalu sering mengonsumsi makanan junk food. Yang kedua, meningkatkan faktor diabetes dan kanker. Yang ketiga, potensi mempunyai penyakit yang serius meningkat karena terlalu sering memakan olahan asing. Yang keempat, pengolahan relatif sulit karena memakan waktu yang lama. Kita sebagai masyarakat Indonesia seharusnya memiliki rasa cinta akan produk dalam negeri. Tidak hanya mencintai produk dalam negeri saja, tetapi kita harus mengembangkan produk-produk yang inovatif dan terbaru dari sumber daya alam negeri kita. Menggunakan produk buatan dalam negeri dapat terus melindungi nama baik bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Dengan memakai produk buatan negeri sendiri, bisa membuktikan bahwa kita sebagai negara Indonesia bisa mencintai dan menyukai produk-produk dalam negeri, serta penjualan ke luar negeri atau ekspor produk buatan Indonesia akan meningkatkan pendapatan bagi negara kita. Pembayaran yang kita dapatkan dalam bentuk dolar secara otomatis akan ditukarkan ke mata uang negara yang menjadi cadangan manfaat devisa bagi negara Indonesia. Selain itu, dengan meningkatnya penggunaan produk dalam negeri juga akan meningkatkan lapangan pekerjaan bagi negara Indonesia. Cintai dan lestarikan makanan Indonesia. Makanan Indonesia murah rasanya, berkualitas rasanya.